Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Mungkin di sebelah saya ini ada Bang Raka. Ya, Gimana Mas. kabarnya Bang Raka? Baik, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa ini Bang Raka? Kerja saya, Mas, Kerjanya ini di mana ini Bang Raka? di Next Web. Di Maxwell. Mungkin maksud dan tujuan saya berhadapan dengan Bang Raka ini mungkin untuk mengenalkan agama Islam sendiri dan betapa indahnya agama Islam itu sendiri. Oh iya. Mungkin yang seperti kita ketahui bersama ya Bang Raka, mungkin agama Islam sendiri mungkin jadi agama yang sangat mayoritas Di di Indonesia, ya. di Indonesia. Dengan agama Islam sendiri terkenal dengan agama yang rahmatan lil alamin. Jadi agama Islam itu rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya manusia tetapi juga kepada hewan dan makhluk hidup lainnya. Dan untuk manusia pun itu tidak terbatas hanya untuk manusia terhadap manusia muslim terhadap manusia muslim saja, tetapi seluruh manusia, Yang Muslim. ya, tanpa memandang apa itu agamanya, apa itu suku, ras, dan warna kulit dan lainnya. Ya. Islam sendiri mempunyai sebuah sosok figur yang memang harus diikuti, yaitu Rasulullah SAW, atau yang biasa dikenal dengan Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah itu sudah menjadi suri toladan bagi umat Islam, yang menjadi contoh bagi seluruh umat Islam, karena beliau telah mencontohkan apa-apa yang menjadi akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang mulia, yang sehingga bisa diikuti oleh seluruh umatnya. Bahkan Allah sendiri mengutus Nabi Muhammad itu untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Bahkan suri tauladan itu yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam masalah kesabarannya, dalam masalah berbagi atau sedekah terhadap sesama, dalam menolong sesama. Bahkan semua itu udah diatur dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibaratnya dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bagaimana kita untuk masuk ke kamar mandi itu pun ada adab-adabnya. Harus dijauhkan kaki kiri, keluar dari kamar mandi menggunakan kaki kanan. Hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan dimulai dengan yang sebelah kanan. Contohnya ketika mau masuk masjid itu didahulukan dulu kaki kanan, dan ketika keluar didahulukan dulu kaki kiri. Itu semua sudah diatur dalam Islam, sehingga masalah-masalah itu yang menurut kita itu sangat kecil, itu semua di dalam Islam itu sudah diatur. Dan suri tauladan Rasulullah itu dicontoh ketika dia bersabar dalam berdakwah. Bagaimana Rasulullah itu ketika berdakwah kepada umat-umatnya, ketika sholat, bagaimana Rasulullah itu dilempari kotoran unta ketika sujud, bagaimana Rasulullah itu ketika berdakwah dilempari batu sampai berdarah-darah, dan itu beliau bukan membalasnya, tapi beliau membalaskannya dengan doa. Bagaimana anak-anak tersebut bisa dicontoh dari umat-umatnya, kesabarannya menghadapi cobaan-cobaan dan ujian dalam berdakwah. Mungkin yang Bang Raka ketahui sendiri, mungkin dari pendapat atau sudut pandang yang berbeda, mungkin Bang Raka berpikiran bahwa Islam itu cuma sekedar ritual keagamaan aja, cuma dalam masalah ibadah aja. Padahal Islam sendiri itu udah mengatur semuanya. Dalam Islam sendiri itu sudah mengajarkan bagaimana saling berbuat baik kepada sesama, saling menyayangi, saling mengasihi sesama manusia. Ini tidak khusus untuk sesama muslim saja, tetapi seluruh umat manusia. Bahkan dalam Islam itu tidak diajarkan untuk berbuat kasar, Saling menyakiti gitu. benar, saling menyakiti, dan selalu bersikap untuk lemah lembut. Bahkan orang-orang yang melakukan kesalahan dengan kita itu kita harus bisa berbesar hati untuk memaafkan kesalahan orang tersebut.
Jadi bagaimana kita tidak menyakiti orang lain, dan ketika kita disakiti kita harus berbesar hati untuk memaafkan orang tersebut. Dan itulah akhlak-akhlak dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para umatnya. Jadi banyak syariat-syariat dari Allah yang berupa ibadah-ibadah itu sebenarnya itu untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk Allah, tapi untuk kebaikan manusia sendiri. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapat dari bagaimana kita mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari, bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu ketika berpuasa, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, bagaimana ketika kita berzakat kita bisa saling berbagi, dan banyak ibadah-ibadah sunnah yang ada dalam Islam itu yang keutamaan-keutamanya itu luar biasa. Contohnya ketika seperti puasa sunnah Arafah, itu keutamanya bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mungkin kita berpikir bagaimana bisa menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Dan itulah merupakan suatu keutamaan yang didapat dari puasa sunnah tersebut. Mungkin Bang Raka mengenal Islam itu dari mana itu Bang Raka? Kalau saya kenal Islam itu Mas dari keluarga Mas. Oh, dari keluarga. Iya, karena sebagian besar keluarga, terutama keluarga ibu itu Muslim. Iya, dari keluarga, dari lingkungan rumah, dari teman-teman sekolah, teman-teman kerja, rata-rata Muslim. Iya. Dan itu yang membuat Bang Raka Kenal Islam. sedikit mengenal Islam ya. Iya. Ya kan kita tiap hari interaksinya sama yang Muslim. Jadi ya orang Muslim dari orang-orang terdekat. Iya. Mungkin Bang Raka mendengar bahwa berita-berita yang di media, bagaimana media-media itu memojokkan Islam, bahwa Islam itu agama yang keras, agama dalam tanda kutip teroris. Iya. Bahwa yang terdapat di media itu tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa agama Islam itu agama yang cinta damai, agama yang sejuk, agama yang lembut. Jadi agama yang tidak diajarkan untuk saling berbalas dendam, agama yang saling memaafkan, dan itulah Islam sendiri. Jadi Islam itu agama yang cinta, terbangun atas cinta. Jadi cinta damai, cinta sesama manusia. Ya. Jadi hal-hal yang tersebutlah yang membuat umat Islam ini sangat mencintai saudaranya satu sama lain. Bahkan disebutkan bahwa seorang mukmin itu, seorang muslim itu dengan muslim yang lainnya itu ibarat satu tubuh. Ketika satu tubuh yang lain merasakan sakit, ketika satu tubuh merasakan yang sakit, maka tubuh lainnya merasakan sakit. Begitu juga orang-orang muslim, ketika ada yang disakiti, maka umat muslimnya itu ikut tersakiti. Bagaimana itu menjadi sebuah kesolidan dan persatuan umat Islam hingga saat ini. Bahkan untuk melakukan ibadah-ibadah itu tidak hanya untuk ibadah-ibadah yang besar, bahkan ibadah-ibadah yang kecil itu bisa termasuk ibadah selama itu diniatkan untuk ibadah. Contohnya ketika kita bertemu dengan saudara kita saling memberikan senyum, itu sudah termasuk sedekah, sudah termasuk ibadah. Dan selama hal-hal yang kita niatkan untuk ibadah dalam Islam itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah sebagai ibadah. Jadi dalam Islam itu harus bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya, dan kebermanfaatan ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Contohnya ini salah satu dengan berdakwah, dan dakwah itu tidak hanya dilakukan hanya seorang ustadz saja. Semua orang bisa untuk melakukan dakwah, sebagaimana seorang bapak dengan anaknya, bagaimana seorang tetangga dengan tetangganya, dan teman dengan temannya. Dan dakwah itu tidak hanya cuma di atas mimbar, tidak sebatas itu, tetapi di lingkungan masyarakat itu bisa disebut dakwah apabila itu bisa mendekatkan pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan kebaikan.
bahwa dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang-orang itu tidak sia-sia dalam Islam. Dalam Islam itu meskipun kita melakukan kebaikan sekecil apapun itu pasti akan dibalas. Bagaimana kita bersabar itu pasti akan dibalas, dan tidak ada hal-hal atau perilaku yang kita lakukan sia-sia dalam Islam, pasti semua akan dibalasnya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi menambah wawasan masyarakat tentang agama Islam sendiri, bahwa agama Islam tidak seperti yang diberitakan di media, bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama yang penuh cinta damai, agama yang tidak keras, tidak kasar, agama yang lemah lembut. Semoga dengan ini bisa menambah wawasan serta Bang Raka bisa mengenal Islam lagi lebih dalam. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Bang Raka. Terima kasih kesempatannya pada malam ini. Mungkin kalau dari saya ada kesalahan kata atau apa mohon dimaafkan Bang Raka. Ya. Semoga sehat selalu Bang Raka. Ya, sehat-sehat juga Mas Amo. Terima kasih Bang Raka.